apakah dia jamaahnya seperti laki-laki di masjid ataukah cukup di rumah, ya. Jamaah ini kewajiban. Kalau kita ambil mazhab Syafi'i namanya wajib kifai atau fardhu kifai, itu dikhususkan untuk laki-laki, perempuan nggak masuk. Artinya kalau seandainya satu daerah masjidnya kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada jamaah, yang dosa laki-laki perempuan nggak kena. Kenapa? Karena fardhu kifayah, pendapat yang kuat menurut Imam Syafi'i, ditujukan jamaah untuk laki-laki. Jadi kewajiban jamaah keluar dari rumah, tapi wajibnya kifayah loh nggih. Napa kifayah? Kalau sudah ada sebagian yang datang, yang lain lepas. Yang lain lepas. Makanya ini fadilah yang belum saya utarakan, nggih. Niki gede ini luar biasa orang yang jamaah. Kenapa? Karena melepaskan dosa yang tidak hadir. Sebab jenengan hadir, maka akhirnya yang belum bisa hadir dihilangkan dosanya oleh Allah, fardhu kifayah. Adapun perempuan tidak ada kewajiban untuk sholat jamaah. Ini pertama. Yang kedua, di Gresik ini apa ada masjid tanpa untuk perempuan? Ada. Apakah ada musola laki-laki tok atau masjid laki-laki tok? Tidak ada. Rata-rata di masjid, bahkan di Indonesia sekalipun, mesti ada bagian apa? Laki-laki, bagian perempuan. Itu sudah menunjukkan bukti. Sebelum saya utarakan dalil, ini menunjukkan adalah keluasan dan kebebasan bagi siapapun ingin datang ke masjid. Nggih, sebelum saya utarakan dalilnya nih, masjid teng pundi mawon, musola teng pundi mesti ada sekatan, ono bagian perempuan, ada bagian, dan kadang-kadang sing luwih rame ngaku jenengan nih, ngaku lebih rame perempuan, soalnya perempuan nggak ada tugas apa-apa, yang laki-laki terbatas karena urusan bepergian, urusan kerja, gini apa nggih? Nah, selama kita lihat masjid dan musola ini sudah disekat-sekat, ayo kita kondisikan dengan catatan perempuan, ibu-ibu, satu, jangan pakai parfum yang bisa dicium oleh laki-laki lain. Paham nggih? Pakai minyak wangi dan masya Allah, jarak 2 kilo, mampu nih semerbak. Perempuan yang pakai parfum sehingga parfumnya dicium laki-laki tercatat zina. Bojone bagiannya dapat. Nah, makanya agak repot ini. Nah, tapi dengan semacam ini kita tidak menafikan masalah masjid berarti nggak boleh. Enggak. Karena zaman Nabi banyak istri beliau dan para sahabat perempuan juga i'tikaf di masjid, juga sholat di dalam masjid. Yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu harus dapat izin dari suami. Izin dari saya. Bapak, saya mau jamaah ke masjid. Oh ya, silahkan. Ternyata ada suami singeten, gak oleh. Seandainya ndak, saya kasih izin. Istri harus nurut. Kenapa? Karena mentaati perintah suami ndak boleh keluar, wajib. Sedangkan datangnya dia di masjid hukumnya bukan itu ibadah. Nah, buatan telemoni kan akhirnya tukaran gak digawein utang kopi. Nah, ini ke ilmu. Dua tahun itu jaga parfum seorang perempuan dan kondisikan dapat ridho, sekaligus juga jaga aurat. Kadang-kadang kita lihat ada orang ahli jamaah dari rumah ke masjid ini bukan kabeh, mukenane di cangking, wes kerembian rambutnya kado-kado, ini keliru, pakai mukena dari rumah, atau kalau enggak rapikan dulu auratnya baru jalan ke masjid. Nah, makanya ibu-ibu tolong dikondisikan ya. Pun yang terakhir, ada keterangan ngeten, dan ini sering-sering saya ditanyai, hadis bahwa sholatnya perempuan di rumah lebih afdol daripada sholatnya di dalam masjid. Oke, bagus. Cuma kondisi sekarang dengan dulu beda. Kondisi sekarang
apakah perempuan di rumah? Pulau Tanglet, tolong dijawab. Zaman sekarang perempuan di rumah, di mall, di plaza, nanti senam, tak goes, kadang-kadang melok mancing barang. Zaman dulu ndak ada. Zaman dulu perempuan di rumah rapet, nggak kemana-mana. Zaman sekarang ditujukan seperti zaman sekarang, pakai yang zaman dahulu, repot. Ojo ning masjid tapi ning mall boleh. Masuk akal? Kamu tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh, dilarang oleh hadis, tapi keluyuran ning ndi Pak keluyurane? Ning pasar blusak, tidak masuk akal. Berarti kondisi hadis yang kita utarakan itu lihat situasi dan kondisi. Zaman dahulu masih belum ada rumah kayak sekarang, maka ada sisi takut perempuan keluar. Terus zaman dahulu belum ada lampu seperti sekarang. Terus zaman dahulu belum seperti banyaknya ramainya orang sekarang. Jadi kondisi zaman dahulu itu larangan karena masih banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi kita masih menghormati perempuan yang di rumah sholatnya walaupun nggak di masjid. Dengan catatan konsisten. Kalau nggak keluar terus, kecuali hal-hal yang terbatas. Nggih, bagus. Tapi kita tidak juga menafikan, apalagi tidak membolehkan. Nggak boleh. Perempuan mau ikut pengajian silahkan, mau ikut jamaah silahkan, cuma kondisikan aurat, dijaga, parfum dijaga, ambil ridhonya seorang suami. Makanya parfum yang paling baik untuk laki-laki itu enggak kelihatan tapi baunya semerbak untuk laki-laki, karena membuat orang itu nyaman dengan parfumnya itu sudah ibadah karena menyenangkan orang. Tapi kalau perempuan boten, perempuan parfumnya kelihatan tapi baunya tersembunyi. Itu perbedaan minyak wangi ini wong wedok kali minyak wangi ini apa? Kaya dodolan minyak wangi. Ngoten biasa tengene kitab diterangkan ngoten. Wallahu taala alam. Nah, terus ibu-ibu tetap istiqomah. Kalau ada majelis taklim tetap hadir. Kalau ada jamaah sebisa mungkin hadir, niat memakmurkan rumahnya Allah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah kita tentukan, tapi tetap masih juga membolehkan, silahkan bagi kaum wanita mau di rumah ibadahnya silahkan, tidak ada permasalahan. Kalau kita cekap waktu sudah masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.